Oke. Kalau gitu biar saya pimpin dalam doa, kita mulai bersama. Mari kita siapkan diri untuk menghadap hadirat Tuhan bersama-sama kita berdoa. Mari saudara, Bapa, walaupun secara tubuh kami tidak berada di samping satu sama lain, kami tidak berada dekat satu sama lain, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang hadir di tengah kehidupan kami masing-masing, di tengah keluarga kami, dan dalam perjumpaan ini Tuhan hadir dan menyentuh roh kami masing-masing sehingga kami dipersatukan. Malam ini ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami ingin merenungkan apa yang sedang kami alami, kami mau mencari kehendak Tuhan, dan terutama biarlah persekutuan kami ini sebagai anak-anak-Mu tetap terjalin. Tuhan, teman-teman yang belum datang, belum hadir, belum connect, kiranya Tuhan tilik mereka, dan biarlah jam yang kami gunakan bersama ini merupakan hal yang indah, yang menjadi bekal, dan kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami apapun yang terjadi. Tuhan, bicaralah sehingga tiap orang diberkati yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkannya dan membicarakan bersama. Kami mohon di karena Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, 19 orang kita malam hari ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak Anda membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tuhan Yesus dan Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba aku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikian jauh pembacaan Alkitab yang kita pilih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan bisa mengingat ayat Alkitab ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, saat ini kalau kita pikir-pikir, kita hidup dalam masa yang paling tidak pasti. Ya. Minggu lalu saya mengadakan forum para profesional muda, usahawan, ada 100 orang ikut dari ujung Jawa sampai ke Makassar, sampai ke Lampung, dan semua bertanyanya berapa lama kita akan mengalami ini. Dan saya katakan pada mereka, ya, ada yang mengatakan akhir Mei beres, ada yang mengatakan Juni, ada yang mengatakan September. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Prancis dan lain-lain, Januari katanya mereka sudah tahu di awal. Sampai sekarang belum selesai. Baru mulai melewati puncak. Itu berapa bulan? Ya, itu berapa bulan? Hitung aja kita baru sadarnya itu kan 14 Maret kita akui bahwa itu serius. Jadi kita nggak tahu lah. Bahkan ada orang mengatakan satu-satunya yang pasti saat ini adalah bahwa ada banyak ketidakpastian dalam hidup. Dampaknya secara emosi ada orang yang jadi frustrasi,
gampang marah, di keluarga work from home, ya, WFH menjadi work from hell. Satu hari ini saya catat, saya dimarahi sama istri dari soal cuci piring, airnya kenapa ngocor. Itu pagi. Kemudian dia datangkan telur banyak supaya orang bisa dapat jualan telur, dapat telur harga murah. Hampir kita praktisi, bahkan kita berikan pada orang-orang yang nggak mampu. Saya suruh nimbang, salah nimbang sedikit, kena dimarahin. Nyapu dimarahin, ini dimarahin. Ada yang begitu. Di tengah kondisi itu secara emosi orang frustrasinya, bingungnya itu dilempar dalam bentuk kemarahan. Untunglah anak saya yang perempuan yang paling galak, kali ini bijak sekali. Sangat sabar, sangat masakin buat kita dan masing-masing. Ini menarik sekali. Tetapi juga ada orang bukan ngomel. Respon emosinya dia cari dengan mengatasinya dengan ngemil. Ngomel, ngemil gitu ya. Ada lagi yang cari bentuk lagi tidak ngemil ini, ngemil itu, tapi tidur mulu. Macam-macam lah perilakunya manusia kalau dalam keadaan emosi yang lagi nggak stabil begitu ya. Lagi banyak kesedihan, banyak kebingungan. Ditambah lagi kita kehilangan orang-orang dekat ya. Saya sendiri kehilangan lebih dari 4 orang yang kita kenal cukup dekat dan itu cukup mengejutkan, menggoncangkan. Jarang saya mendengar berita teman meninggal menangis, tapi kali ini betul-betul terkena gitu ya. Jadi emosi kita kena, perilaku kita kena. Nah, tapi kalau kita lihat bukan hanya kita pernah ngalamin itu. Petrus juga mengalami hal itu. Semua tahu, dia juga tahu Tuhan sudah bangkit. Tidak bisa disangkal, Tuhannya sudah hadir. Yang jadi masalah buat murid yang lain, setelah Tuhan bangkit, ini jadi bagaimana? Apakah kerajaan Allah hadir, kita akan jadi pangeran-pangeran, menjadi menteri atau apa? Lalu sementara itu, Petrus punya pergumulan sendiri. Mereka cuma kenal dia orang yang penuh inisiatif, seorang yang berani ngomong seadanya, seorang yang keras, seorang yang betul-betul memimpin. Tetapi ketika dia menemani Tuhan Yesus, satu-satunya yang berani ketika Tuhan Yesus disiksa, dianiaya, di rumah imam besar, dia yang berani satu-satunya masuk sana. Tapi pada saat itu dia justru orang satu-satunya juga yang dekat Yesus, lalu menyangkali. Menyangkali kenal dia 3 kali. Ketakutannya begitu besar. Sehingga ketika Tuhan bangkit, kalau saya jadi Petrus, pertanyaan pertama, saya masih akan direken sebagai murid nggak? Akan layak nggak saya sebagai murid? Karena nyatanya antara apa yang saya katakan mengenai diri saya dan kenyataan beda sekali. Saya tidak sebagus yang saya katakan. Saya mengkhianati Kristus dan tidak ada yang tahu cuma Kristus. Jadi akan apa terjadi dengan diri saya? Ketidakpastian. Lalu berikutnya apa? Ya Tuhan bangkit. Luar biasa. Tapi berikutnya apa? Apa selanjutnya itu jadi persoalan. Ketidakpastian. Uncertainty. Sekali lagi banyak orang mengatakan dalam kondisi seperti sekarang atau seperti alami Petrus, yang pasti adalah banyak hal yang tidak pasti. Nah, ketika orang di dalam kondisi seperti itu dan galau, pilihannya macam-macam. Ya, ada yang lari ke masa lalu. Seorang teman mengirim sama saya lagu-lagu zamannya The Beatles, lagunya Bee Gees, lagunya Nana Mouskouri tiap hari. Bagus-bagus, pinter aja dia dapatkan. Ada juga yang mengirimkan foto-foto lama, zaman pacaran dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang menyadari pada akhirnya kondisi seperti ini membuat kita harus kembali pada hal yang paling basic. Ya. Yang paling basic. Mulai dengan yang paling basic itu pastikan makanan di rumah cukup. Pastikan obat-obat cukup. Dan memang kalau kita lihat, makan, kesehatan, ini merupakan hal yang sangat penting saat ini. Punya duit banyak juga kalau sakit mau apa. Mau ke dokter aja belum tentu dokternya siap. Mau ke rumah sakit aja kalau kita sakit berat, belum tentu diterima. Karena konsentrasinya pada COVID-19. Kalau benar kita kena juga, belum tentu masuk. Mungkin ke Wisma Atlet dulu gitu ya, tanpa harus jadi atlet. Banyak yang kondisi orang menjadi menyadari makan, kesehatan, dan berarti kehidupan itu sendiri sangat mendasar bagi hidup kita, pemberian Tuhan. Tapi menarik sekali, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan si Petrus, di tengah kegalauan yang Petrus lakukan adalah melaut bersama teman-temannya. Kenapa dia butuh makan, Pak?
Tapi kedua, dalam melaut itu bukan soal butuh makan aja. Sebenarnya melarikan diri dari kehidupan di darat, menjauh daripada kegalauan dia. Di laut itu dia berpengalaman cari ikan, air, kapal. Sekurangnya kalau hal-hal besar saya gagal, biarlah hal kecil saya bisa lakukan. Barangkali itu juga yang saya lakukan di rumah. Kalau banyak yang bisa saya lakukan, minimum dapur jadi bersih, ya, tanaman dirapikan, hal kecil kita beres, AC lah ini itu. Itu yang dilakukan Petrus. Tetapi ternyata dalam pengalaman dia, dalam cerita malam hari di Yohanes 21, hal yang paling basic pun dia tidak bisa dapatkan. Ikan pun tidak dapat. Bayangkan perasaan frustrasi, bingung, ya, yang besar nggak berhasil, hal spiritual gagal, hal sehari-hari pun saya gagal. Tapi pada saat itu kita lihat Tuhan Yesus ada di sana, di pantai. Tidak dibiarkan sendiri. Tuhan tidak mau kita sendiri, murid-muridnya sendiri. Dan Tuhan bertanya, kamu punya lauk pauk nggak? Hai anak-anakku. Itu pertanyaan seperti seorang bapak kepada anaknya. Kamu cukup makan, kamu cukup miliki apa yang kau inginkan, yang kau butuh. Dan mereka mengatakan, kami tidak punya. Jujur. Bagi seorang laki-laki Ibrani, berjujur depan orang mengenai kelemahannya itu tidak mudah. Tapi ternyata hari itu bukan hanya Tuhan berikan kepada mereka perhatian, kehadiran, tapi Tuhan juga memberikan solusi pada pergumulan mereka. Lemparkan pukatmu ke sebelah sana. Dan mereka dapat setelah mereka patuhi. Dan ketika mereka tiba di pantai, lauk yang mereka cari, apa yang mereka butuhkan untuk sehari-hari, sudah Tuhan sediakan, bahkan sudah Tuhan masakan. Lebih daripada perkiraan mereka sudah siapkan anugerah begitu besar. Tetapi bagi Petrus cerita belum selesai. Seorang yang biasa hidup mencari prestasi, prestise, dan performance, kali ini harus berhadapan dengan Kristus karena ada hal yang belum selesai. Ada hal yang belum selesai, saudara, antara dia dengan Tuhan. Masa lalu yang mesti dibereskan. Dan pada waktu itu Tuhan tidak mempertanyakan, kenapa kok prestasimu seperti itu? Kok kamu tuh performancemu kayak gitu sebagai muridku yang paling banyak belajar? Kok sebagai orang percaya kamu kayak begitu? Tuhan tidak mempertanyakan itu. Sesudah makan, jadi Tuhan memastikan Petrus dalam kondisi yang terbaik. Baru Tuhan ajak ngomong. Dan pertanyaan Petrus adalah satu, ya, pada Tuhan, pada Petrus cuma satu. Apakah kau mengasihi aku lebih dari orang lain? Itu bagian pertama. Apakah kau mengasihi lebih dari orang lain? Kenapa ada kata lebih di sana? Karena Petrus adalah orang yang selalu mau tampil lebih dari orang lain. Lebih baik, lebih berinisiatif, lebih berprestasi, lebih berani, lebih ambil resiko tinggi. Dan dia gagal semua. Dan sekarang Tuhan kan, apakah dalam cinta juga kau lebih dari orang lain? Dan Petrus menjawab, kau tahu Tuhan, aku mencintai Tuhan. Pertanyaan berikutnya, apakah kau mengasihi aku? Ditanya 2 kali. Nah, bagi orang Yahudi, saya pernah katakan, pertanyaan pertama itu sebenarnya ngetes. Ya. Pertanyaan kedua lebih dalam lagi, menunjukkan bahwa saya mulai syak, kamu benar apa enggak nih? Saya mulai ragu. Tapi kemudian pertanyaan ketiga lebih berat lagi. Seakan-akan aku sudah tahu kamu bohongi saya kok. Dan pertanyaan ketiga itu membuat Petrus menangis. Dia menyadari Tuhan tahu bahwa dia tidak mampu melakukan apa yang dia katakan, mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada yang menafsirkan juga pertanyaan itu dari kata-kata yang dipakai Rasul Yohanes, Injil Yohanes memang beda ya. Pertanyaan itu mula-mulanya adalah apakah kau mengasihi aku dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan Petrus bilang Tuhan tahu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kau begitu mengerti aku, menyayangi aku, walaupun ada hitung-hitungan. Yang ketiga, apakah kau menyayangi aku seperti orang lain? Tapi sebenarnya ada yang mengatakan juga, enggak kok. Injil Yohanes tidak sedalam itu. 3 kata atau istilah dalam bahasa Yunani itu sama aja. Ya. Tapi yang pasti pada hari itu Petrus berhadapan dengan kenyataan. Buat Tuhan Yesus, prestasi, prestise, performance, dia tidak perhitungkan begitu pentingnya. Tuhan mengajak di hari itu kembali pada basic, hal yang paling mendasar, yaitu satu, apakah kau berelasi dengan aku dengan baik? Apakah kau mencintai aku? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku sepenuhnya?
Saudara-saudara, ini barangkali pertanyaan yang sangat berat buat kita ya. Pada saat ini, banyak orang berdoa pada saat ini, Tuhan berkati kami, jaga kami, lindungi kami. Saya juga begitu tiap malam mendoakan untuk istri saya, terutama dengan diabetesnya. Anaknya satu punya asma, jangan ya Tuhan. Saya bilang sama istri saya pernah kehilangan anak meninggal, kehilangan adik satu-satunya, kehilangan ayah, ibu. Kalau sampai Tuhan ambil, tidak ada yang kita paling kasih, tidak mudah. Cuma kalau kita berpikir, apakah kita memang bisa mengasihi Tuhan ya karena adanya berkat dan anugerah dan perlindungan? Bukankah apa yang dia berikan pada kita begitu banyak? Mestinya kita berkata, Tuhan apapun yang terjadi, yang kau berikan pada saya udah terlalu banyak. Apapun terjadi yang penting, apapun yang akan saya alami. Ajar aku untuk lebih mengasihi Tuhan lebih penuh. Barangkali itu yang paling penting. Kalau itu bisa kita pegang, barangkali kita akan berbeda dari orang lain dalam menghadapi ketidaktentuan ini. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang mengasihi dan mencintai? Saudara, kalau kita mencintai seseorang atau mengasihi, kita akan ingin terus mikirin dia. Kita tidur mikirin dia, sambil jalan mikirin dia. Itu pertama kalau orang kita mencintai seorang. Kedua, kita ingin lebih dekat sama dia. Saya pernah ingat ada seorang gadis dulu mencintai saya, dan satu hari saya sedang camping di kaki Semeru. Dia berada waktu itu ada sekitar Jogja atau mana. Lalu dia katakan, tahukah kamu kita memandang bulan yang sama, jarak kita jauh. Tetapi aku ingin dekat, melalui bulan itu aku di sampingmu. Waduh, luar biasa begitu ya, luar biasa. Tapi yang ketiga bukan hanya kita ingin mikirin orang itu dekat, ingin dekat, tapi menikmati kehadirannya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menikmati kehadiran Tuhan. Mungkin hal-hal lain kita nggak miliki, tapi merasakan dia hadir. Dekat dia sudah sangat kita nikmati. Menikmati keintiman dengan dia. Lalu kemudian, seorang yang mencintai satu sama lain bisa sharing seadanya tentang apa yang dirasakan. Ketakutannya, kesedihannya, tidak tutup-tutupan, tidak pakai topeng. Bahkan kita juga belajar menyesuaikan diri dengan siapa yang kita kasihi. Dan akhirnya kita ingin menyenangkan dia. Jadi saudaraku, inilah isu yang kita hadapi. Ketidakpastian yang ada. Pandemi yang kita nggak tahu akan berapa lama harus kita jalani. Memang ada banyak ketidakpastian, tapi yang pasti Tuhan mengajak kita kembali pada simple basic, hal paling dasar yang paling utama. Yaitu apakah kita mengasihi dia, apakah kita mau dekat dengan dia, apakah kita memikirkan Tuhan bukan cuma diri kita, apakah kita akan menyenangkan dia, apakah kita mau menyesuaikan diri dengan dia, apakah kita juga akan sungguh-sungguh ingin lebih dekat terus dengan Tuhan. Dengan kalau begitu kita akan mengatakan pada mereka, pada orang sekitar kita, pada teman-teman yang bertanya, Tuhan, apa yang kau berikan pada kami lebih dari cukup. Saya hanya bisa berterima kasih dan apa yang akan jalani berikutnya, saya yakin semuanya baik karena kalau aku mengasihi engkau dan kau mengasihi aku, semua yang terjadi adalah baik semuanya. Saudaraku, malam hari ini kita beri Tuhan. Tapi maukah Anda pikirkan pertama pertanyaan Tuhan tadi. Berapa jauh Anda mengasihi Tuhan? Saat-saat seperti ini membuat kita tanya. Tapi pertanyaan Tuhan sendiri, apa yang dia berikan pada Petrus? Sikap dia pada Petrus tidak menyalahi, tidak apa. Tidakkah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia sudah melalui semua itu dia sudah katakan, aku mengasihi engkau. Jauh daripada yang kau mengerti. Aku ingin kau melakukan hal yang sama seperti aku. Karena itu saudara, hari ini malam ini saya mengajak kembali pada Anda. Maukah pada momen-momen seperti ini kita menyadari ada punya Tuhan yang begitu mengasihi, dan kita mesti ngitung apa yang sebenarnya kita kasihi lebih dari Tuhan. Adakah yang menghalangi? Adakah yang kita lebih pegang, lebih anggap lebih penting, lebih kita pikirin terus, lebih kita nikmati ketimbang Tuhan. Nah, cintanya Tuhan itu tidak terukur, dan saya mau coba pegang cerita itu setelah semalam suntuk tidak dapat ikan, setelah galau dengan berbagai kesedihan, kekhawatiran, kebingungan, ketidakpastian, pada akhirnya Tuhan menyediakan makanan yang begitu luar biasa yang kita cari-cari. Dia sudah siapkan semuanya buat kita. Saya
mencoba meyakini. Setelah ini semua berakhir, apapun terjadi, mungkin akan kehilangan ini, kehilangan itu. Ada momen-momen baru bersama Tuhan yang lebih indah yang belum kita alami. Melalui semua ini ada berkat yang kita nggak akan bayangkan. Entah ini akan berjalan 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Saudaraku, itu yang bisa saya katakan. Kiranya Tuhan berkati Anda. Silakan kalau ada teman-teman mau memberikan respon, menyampaikan apa yang Tuhan bicara pada Anda, apa yang Anda rasakan, silakan, monggo. Ya. Rekan, kalau ada yang mau bicara, boleh acungin tangan, nanti saya unmute gitu. Selanjutnya mungkin Bu Tias, dari Bu Tias ada yang disampaikan Bu Tias untuk berdoa malam ini. Bu Tias. Iya, Jerry. Ya, suaraku nggak bisa keluar. Oh, oke. Tenggorokanku sakit. Jadi Pak Cecep udah bisa di-unmute, Pak Cecep? Ya. Oh, bisa ya, Pak Cecep? Ya. Saya, oke. Kita, silakan Pak. Kita ke doa syafaat apa? Ya Pak, untuk berikut ini kita akan doa syafaat. Pak Cecep, Bu Rosmala, Kak Ishak, Boleh saya mulai? Bentar Kak, bentar Pak. Kak Diana, ya di mana ya? Kak Diana. Ya, siap Kak. Ya, siap. Bu Caroline. Bu Caroline diganti Nelly. Oh, diganti Bu Nelly ya. Nelly. Bu Nelly siap ya? Siap. Ya, siap Pak. Yang terakhir nanti ditutup sama Pak Robi. Ya, siap. Ya, saya bacain lagi ya. Malam ini kita mau berdoa. Yang pertama, untuk bansos supaya tepat sasaran dan lancar oleh Pak Cecep. Yang kedua, berdoa untuk para medis dan sebagai garda terdepan, dan doakan supaya vaksin anti COVID-19 segera ditemukan di Rosmala. Ya. Berdoa untuk orang-orang yang kena PHK, penurunan penghasilan, segera menemukan sumber penghasilan baru, Kak Ishak. Ya, oke. Kesehatan kita semua dan para pengerja di GKI Kayu Putih, Kak Diana. Ya, siap. Makin banyak orang yang sadar tentang jarak dan mohon diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi, Bu Nelly ya. Ya. Oke, nanti doa penutup. Suaranya kedengeran? Kedengeran. Doa penutup oleh Pak Robi, nanti kita tutup dan kita akhiri dengan doa Bapak kami. Oke, Pak Cecep, boleh dimulai Pak? Silakan. Baik, mari kita awali doa syafaat.
dengan memohon kepada Allah Bapa di surga agar segala sesuatu yang berkenaan dengan bantuan sosial boleh sedemikian rupa sehingga semua bisa menjadi satu hal yang baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat negeri ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Penyayang dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang sampai saat ini diberikan bagi kami boleh melakukan temu kangen bersama dengan teman-teman kami dari wilayah Ketulusan. Juga kami bersyukur Bapak tetap setia mendampingi dan menjaga kami, sehingga kami boleh hadir secara bersamaan melalui sarana Zoom ini. Bapak, pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah sedang berusaha membantu masyarakat dengan membagikan sembako dan lain-lainnya sebagai bantuan sosial. Namun ternyata banyak yang tidak terdaftar sehingga tidak memperoleh haknya. Kami mohon Bapak menyadarkan para pemimpin yang berkewajiban menyusun daftar nama dan panitia yang mengatur pembagian sembako ini agar mereka fokus bekerja sehingga pembagian bantuan sosial bisa merata bagi mereka yang berhak. Dan penyalurannya boleh berjalan dengan tertib dan aman, sehingga semua merasakan berkat-Mu dan merasa nyaman secara bersama-sama. Dalam nama Allah Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Doa dilanjutkan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami juga ingin bersatu hati ya Bapa, mendoakan para tenaga medis yang sedang bersusah payah menolong pasien-pasien COVID-19 ini ya Bapak. Kami secara khusus mau berdoa, Engkau berikan kekuatan kepada masing-masing daripada mereka, kekuatan fisik supaya mereka juga boleh tidak ketularan dan boleh menolong semua pasien dengan sebaik-baiknya. Terlebih daripada itu Bapak, kami juga memohon Engkau juga berikan mereka kekuatan, karena kami juga tahu mereka selain butuh kekuatan fisik, mereka juga mungkin mempunyai beban psikologis Bapak, di mana mereka setiap hari melihat begitu banyak orang yang seharusnya mereka tolong tapi mereka tidak berdaya menolong. Biarlah Bapak Kau memberikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka penghiburan supaya mereka juga tidak patah semangat dan tetap mau berusaha melakukan apa yang menjadi bagian mereka dan menyerahkan selebihnya kepada kekuatan dan kekuasaan-Mu saja. Bapak, dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa untuk keluarga mereka ya Bapak, untuk keluarga yang ditinggalkan, yang setiap saat juga mungkin merasa khawatir akan orang-orang yang mereka sayangi yang harus berhadapan langsung dengan para pasien ya Bapak. Engkau berikan, Engkau lindungi keluarga mereka Bapak, supaya mereka juga boleh menyerahkan kekhawatiran mereka dalam tangan kasih-Mu saja. Bapak, dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa untuk khususnya untuk para perawat ya Bapak, kalau mereka juga mungkin berhadapan langsung untuk melakukan swab test, itu juga kami tahu sangat berbahaya bagi mereka Bapak, terlebih bagi para tenaga medis dan perawat yang ada di daerah-daerah terpencil yang luput daripada pandangan para donatur yang memberikan APD kepada mereka Bapak, tapi kami percaya Engkau tidak pernah luput memandang mereka, Engkau juga yang akan memberkati semuanya, berapa Engkau berikan mereka kesanggupan, Engkau berikan mereka perlindungan supaya mereka juga melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menolong sebanyak mungkin orang yang sedang membutuhkan pertolongan mereka. Bapak, dalam kerajaan surga kami juga mau berdoa secara khusus untuk usaha-usaha para medis itu untuk menemukan vaksin yang terbaik yang dapat mengalahkan virus yang sampai saat ini belum dapat ditemukan itu ya Bapak. Kami berdoa secara khusus biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat kepada semua tenaga medis yang sedang mengadakan penelitian supaya vaksin itu boleh ditemukan pada waktunya, dan kami juga boleh melihat kebesaran dan kekuasaan-Mu yang Engkau sampaikan melalui para ilmuwan yang sedang menyelidiki vaksin itu. Biarlah Bapak segala sesuatu yang terjadi kami juga mempercayakan semua dalam tangan kasih-Mu saja. Engkau Maha Pengasih dan Engkau juga Maha Kuasa. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin dan sepengetahuan Engkau. Biarlah Bapak semua orang menganggap ini musibah, tapi kami percaya semua di dalam kontrol dan tanggung di dalam kasih setia-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau serahkan seluruh tenaga medis di dalam. Amin.
Bapak yang baik, terima kasih atas kasih anugerah, berkat, rahmat, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama melalui Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan renungan-Mu oleh Pendeta Robi, dan juga kami dapat bersama-sama berdoa. Dan dalam rangkaian doa syafaat ini, kami terkhusus berdoa untuk orang-orang yang berdampak karena COVID-19 atau virus corona ini, sehingga mereka tidak lagi dapat bekerja, mereka terkena PHK, dan dalam kehidupan perekonomian juga menjadi sulit. Pimpin sertai mereka Bapa, di manapun mereka berada, Kau berikan kekuatan, Kau berikan solusi yang terbaik supaya mereka dapat bertahan untuk supaya wabah corona ini dapat punah dan mereka tetap eksis dan bisa tangguh dan kuat menghadapi semua cobaan dan tantangan yang dihadapi pada masa-masa seperti ini. Kau berkati kehidupan mereka dan Kau pimpin sertai keluarga mereka. Terima kasih Bapak, dan juga untuk orang-orang yang juga masih bekerja dan juga menurun penghasilannya. Kau tetap berikan semangat, kekuatan, supaya mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan selalu berserah kepadamu dan memohon pertolongan dan pimpinan-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami yang terkena dampak dari virus corona ini. Kiranya virus ini dapat berlalu dan dapat selesai oleh bangsa kami, dan kami menjadi pulih kembali. Terima kasih Bapak untuk semuanya, untuk kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tuhan, kami mohon ampun kalau kadang-kadang kami tidak dapat mengontrol emosi kami, sehingga kami menjadi pemarah ataupun menjadi galau atau apapun. Tapi biarlah kami juga mau belajar seperti firman yang kami dengar tadi, bahwa kami terus menaruh iman kami kepada Tuhan yang telah begitu mengasihi kami, sehingga kami juga terus ingat bahwa kami juga harus lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus di atas segalanya. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk kesehatan kami semua, khususnya untuk warga Ketulusan. Kami berdoa supaya setiap orang Tuhan berikan kesehatan, setiap orang diberikan kekuatan, sehingga kami semua dapat hidup dengan mengucap syukur hari lepas hari, menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan terus melindungi kami, mencukupi kami, terlebih untuk kebutuhan dasar kami seperti kebutuhan makan, kebutuhan obat-obatan. Biarlah Tuhan, kami semua bisa terus melihat bahwa Tuhan terus yang melihara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengerja kami, satu persatu, untuk Pak Loing, untuk Ibu Lina, untuk Pak Nathan Kristianto, untuk Pak Nathanael Setiadi, untuk Ibu Hilda, untuk Kak Yesi, untuk Pak Ocep, untuk Kak Ayu Nistia. Dan pada malam hari ini pun kami khusus berdoa untuk Pak Robi dan juga Ibu Yulia yang sedang sakit. Biarlah Tuhan, Kau juga yang memelihara para pengerja kami ini. Tuhan yang mau melindungi mereka. Karena kami tahu Tuhan, mereka juga harus menyiapkan begitu banyak materi, mereka juga harus terus memperhatikan jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan, Kau memelihara kesehatan, Kau memelihara terus keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau juga yang mau terus mencukupi segala kebutuhan mereka sehari-hari, dan Kau terus juga yang melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan keluarga besar Ketulusan dan juga para pengerti kayu putih dan seluruh kesehatan kami semua hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas dunia ini, kami datang ya Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus tetap mengasihi kami, mencintai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga datang
untuk berdoa syafaat pada malam ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan dan segenap instansinya yang terkait, kiranya dapat Engkau beri dia hikmat, beri kekuatan, beri mereka juga kesatuan hati di dalam menangani penyebaran virus COVID-19 dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat. Dan tak lupa juga kami berdoa ya Tuhan, agar kebijakan PSBB yang telah dicanangkan oleh pemerintah kiranya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh rakyat Indonesia, agar penyebaran COVID-19 dapat diminimalisirkan. Kami percayakan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus hadir dan menolong untuk negara Indonesia ini. Dan kami percaya dengan kesatuan semua bangsa dan rakyat Indonesia, kiranya dapat membuat virus ini lepas dari negara Indonesia. Kami percayakan semuanya ya Tuhan, agar pemerintah semua dapat menangani segala apapun yang membuat semuanya menjadi lebih baik lagi dengan adanya virus ini. Dan inilah Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di setiap perencanaan maupun segala apapun yang mereka lakukan di dalam menangani COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa kami, dan kami percaya Tuhan sungguh-sungguh luar biasa terus mengasihi kami dan mencintai kami di dalam hal apapun yang kami lakukan. Negara yang melakukan segala apapun juga Tuhan ikut campur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Pak Robi, doa penutup, Pak. Pak Robi, doa penutup, Pak. Bapa, biarlah doa yang telah kami katakan dan apa yang belum kami ungkapkan dalam kata-kata dan ada dalam hati kami boleh dipersatukan dalam doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih, sehat. Butia cepat sembuh, Butia. Butia cepat sembuh ya suaranya. Terima kasih, Jerry. Thank you, Pak Robi. Terima kasih, Pak Robi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Rika. Ah, Dayana.
Mukanya pada beda. Ada tembem semua. Kelamaan di rumah ini, kelamaan di rumah pada makan. Mukanya dulu. pada tembem semua. Banyak makan ya. Banyak makan dan tidur. PSBB. Pipinya pada tembem PSBB semua. pelebaran seluruh bagian badan. Malah muka pipinya tambah tembem juga. Banyak makan dan tidur. Tidur Butias cepat makan. sembuh, Butias ya. WhatsApp. Butias cepat sembuh ya. Marin, pipinya Hari tembem Rabu lagi sekarang. ya. Teman-teman hari Rabu lagi ya. Kita hari Rabu depan kita berkumpul sama dengan wilayah berdoa. Kita gabung dengan wilayah berdoa ya. Oke. Sampai Bu, jumpa. Selamat malam. mulainya jam 8, Kak paling Robi. kalau mulainya jam 8, paling lambat 8 kurang 15 udah siap semua. Iya. Ya, Pak. Nah, Ya. hostnya udah absen. Ya, siap, Pak. Pak. Ya. Nanti Pak Cecep siapin konsumsi ya Pak Cecep. Ya. Kita nggak Jaga dipoto, Jerry. jaga kesehatan ya. Jerry, Mau kita difoto, dipoto Jerry. dong. Ya. Foto, Jerry. Jadi dipoto sama-sama Jerry, Kak Jer. foto dulu Tot. untuk itu. Tunggu. Tunggu saya foto ya. Foto dulu. Ya, Sebagai smile. ini. Ayo semua senyum. 1, 2. Lagi 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ya. Belajar Noni, ngomong ya, jangan Jerry. ngumpetin bukanya. Noni. Pak Jansen. Oke. Pak Jansen. Oke, sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Ya. Robi. Sehat selalu Pak Robi. Salam buat Ibu Pak Robi. Pak cepat sembuh Pak. Dah. Nah nih semuanya nih. Bye semuanya. Bye. Minggu depan ya, ulang lagi ya minggu depan ya. Keluarnya gimana, Pak?